kawan, mari kita kita tergenggam para bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa piramid. Bagi teman-teman yang berada di depan pokok untuk sedikit membuka jalan karena kita akan maju ke depan. Kawan-kawan dari PTM izinkan kami bergabung, kawan-kawan. Teman-teman yang sudah berada di tepi aksi, kami izin bergabung membawa mokok teman-teman. Tujuan kita sama, tuntutan kita sama, kita sama-sama ingin menang, kawan-kawan. Teman-teman dari UMJ dan Universitas Bung Karno, kami izin dari Aliansi BMSI untuk ikut serta. Oh, UNAS, dari UNAS sama Bung Karno ya. Kami izin untuk bergabung teman-teman, karena apa yang kita ingin aspirasikan adalah sama. Apa yang menjadi tajuk kita pada hari ini adalah sama, karena hari ini Indonesia itu gelap, teman-teman. Hidup Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Boleh deh, mundur lagi deh. Izin teman-teman yang berada di jalur mobil, kami sedikit mengambil tempat karena mobil akan maju, akan mundur. Nggak idealis. Mundur lagi, Be. Tolong mundur lagi, Be. Sedikit lagi, Be. Oke, nggak apa-apa sampai titik bakar dulu. Oke. Insya Allah aman, Be. Mobilnya, Be. Be.
Kalian pikir barikade tembok ini tidak bisa menghalangi kami? Tidak, Pak Polisi. Tembok-tembok ini sudah pernah kami jatuhkan, Pak Polisi. Maka pada hari ini akan kami jatuhkan kembali apabila tuntutan-tuntutan kami tidak didengar, apabila pemerintah tidak berani menemui kami. Mari kawan-kawan kita sumpah mahasiswa dulu, kawan-kawan. Ikuti saya. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa kekerasan. Tanah air tanpa kekerasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bila ada 1.000 orang yang memperjuangkan kebenaran, 1.000 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Bila ada 10 orang yang memperjuangkan kebenaran, 10 orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Aku satu di antaranya. Dan bila hanya ada satu orang yang memperjuangkan kebenaran, satu orang yang memperjuangkan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara kami, teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Selamat datang teman-teman Politeknik Negeri Jakarta. Silakan bergabung kawan-kawan dari PNJ untuk bergabung ke barisan kami. Diingatkan kepada kawan-kawan yang ada di samping dan di belakang untuk merapatkan bordernya, karena di aksi kita rawan sekali ada intel, kawan-kawan. Kita ini cuma mahasiswa biasa, kenapa sih diculik-culik, Pak? Kita bukan orang penting, kita bukan pemangku kebijakan. Kita cuma mengaspirasikan aspirasi rakyat, betul kawan-kawan? Baik kawan-kawan, marilah kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Stay Savvy. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Maka dari itu untuk kalian yang turun ke jalan, untuk kalian yang rindu kebenaran, sambut salam hangat saya. Salam cinta, salam juang. Sebab karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Kawan-kawan sekalian, mendengarlah dengan mata berbelas kasih, mendengarlah dengan telinga toleransi, berbicara dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harap keadilan akan datang. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sudah membunuh rakyatnya sendiri, rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja, dipaksa bertani, namun tidak pernah mendapatkan keadilan yang selayaknya. Betul atau betul kawan-kawan sekalian? Betul. Itu artinya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memahami konsep Pancasila, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak diterapkan, kawan-kawan sekalian. Kita bisa melihat Inpres nomor 1 tahun 2025. Bagaimana efisiensi anggaran itu menyebabkan para pekerja itu dirumahkan, kawan-kawan sekalian, demi hanya untuk kebijakan-kebijakan ambisi, yaitu makan siang gratis, yaitu makan siang bergizi gratis, kawan-kawan sekalian. Betul atau betul, kawan-kawan? Katakan kawan-kawan. Itulah potret pemerintah kita, di mana efisiensi itu digunakan untuk program-program ambisi
mana koalisi-koalisi diisi oleh partai-partai yang katanya representasi suara rakyat. Tapi pada akhirnya kementerian-kementerian dipergemuk, koalisi-koalisi dipergemuk, sampai pada akhirnya kita dianggap oleh sebagai orang-orang yang mengkritik, yang berkomentar adalah orang-orang minoritas. Kita hanya dianggap orang minoritas, kawan-kawan. Kebijakan yang lahir hari ini, gitu ya, kita kritik, kita komentari. Ada teori di mana pembungkaman itu ada namanya spiral of silence, kawan-kawan sekalian. Jadi pemerintah kita sedang menerapkan hal itu. Kita bisa lihat ketika kebijakan itu muncul, ketika kita mengkritik, ketika kita mengkomentari, apa kata dia? Dasmu katanya. Apa kata dia? Katanya kita adalah pihak-pihak kalah, kawan-kawan sekalian. Boleh bapak-bapak pemerintah, boleh bapak-bapak kepolisian, silakan dicek, silakan diambil random sampling. Apakah kita ada orang-orang yang kalah? Mungkin ada teman-teman sini ada yang dulu memilih Pak Prabowo, dulu mungkin ada teman-teman di sini ada yang memilih Pak Ganjar, dulu ada yang mungkin ada memilih Pak Anies. Kita bergabung di sini untuk mengomentari pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini dari setiap sektoralnya bermasalah, kawan-kawan sekalian. Semangat, kawan-kawan. Maka dari itu kami dari berbagai lapisan di penjuru Indonesia, dari Depok, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Bogor, sampai Mataram, kawan-kawan sekalian, datang ke sini untuk meminta keadilan setegak-tegaknya, kawan-kawan sekalian. Betul atau betul, kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, kita bisa lihat permasalahan-permasalahan yang lahir hari ini itu tidak pro terhadap kita, kawan-kawan sekalian. Bagaimana para pekerja hari ini di PHK? Bagaimana para petani hari ini? Bagaimana para nelayan hari ini? Bagaimana para dosen hari ini? Bagaimana para mahasiswa hari ini? Seluruh hak-haknya terancam karena satu kebijakan yang dimana itu adalah program-program ambisius. Hanya untuk satu program, kawan-kawan sekalian. Seluruh sektoral di efisiensi, seluruh sektoral dipangkas anggarannya. Hanya untuk satu program ambisius. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah no viral, no justice. Kalau tidak viral, tidak ada keadilan, kawan-kawan sekalian. Kita bisa lihat bagaimana kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi 300 triliun kemarin, teman-teman tahu? Kasus pagar laut kemarin tahu? Kasus gas LPG kemarin tahu? Baru keluar tindakan, baru keluar keputusan ketika sudah viral. Itu artinya di negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada keadilan, tidak ada justice kalau tidak viral, kawan-kawan sekalian. Betul atau betul, kawan-kawan sekalian? Itu artinya pemerintah itu tidak mengerti bagaimana aspirasi kita. Mungkin kalau kita tidak seramai ini mereka tidak peduli. Mungkin kalau kita tidak ada bentuk perlawanan mereka tidak peduli, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kebenaran datangnya hanya dari Tuhan. Kesalahan hanya datang dari Pak Prabowo dan kroni-kroni yang bangsat itu, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dan untuk para rahim-rahim peradaban yang melahirkan putra-putri bangsa, hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan sebuah orasi yang akan disampaikan oleh. Selamat sore teman-teman mahasiswa. Di sini kami berkumpul untuk menyuarakan aspirasi dari seluruh masyarakat, dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Tanpa kenal kita adalah Jawa, kita adalah Papua, kita adalah Sulawesi, dan juga Kalimantan maupun Aceh dan NTT. Baik teman-teman sekalian, di sini kita tahu sangat banyak keluhan yang diberikan oleh masyarakat maupun mahasiswa. Kita mengetahui adanya 13 tuntutan dalam waktu kerja Prabowo ini hanya 100 hari. Bagaimana jika beliau lanjut
tuntutan lainnya. Di 100 hari kerja, beliau sudah memberikan kita 13 tuntutan. Apakah kita mahasiswa akan selalu diam? Ataukah kita harus melawan? Apakah teman-teman setuju bahwa kita harus melawan? Apakah teman-teman? Baik teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat bahwa adanya makan bergizi gratis. Apakah itu bisa dikatakan bahwa sangat membantu masyarakat? Tentu saja tidak. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya MBG, pendidikan dikesampingkan, kesehatan dikesampingkan. Kita perlu memperlihatkan bahwa pendidikan adalah nomor 1, kesehatan pun adalah nomor 1. Seperti yang beliau telah katakan seperti di saat kampanyenya, beliau akan mendahulukan pendidikan dan juga kesehatan. Apakah kata-kata tersebut hanyalah omdo doang? Kita perlu pembuktian, bukan cuma sekedar omongan kosong. Kita ini masyarakat tidak akan dibodohi. Walaupun umur beliau sangatlah tua, tapi cara berpikir beliau sangatlah rendah. Kita masyarakat Indonesia perlu perlawanan, guys. Tidak perlu kita diam seperti ini. Mari bersama-sama menyuarakan suara rakyat. Mari kita minta kepada Pak Prabowo untuk memperhatikan bahwa pendidikan dan juga kesehatan adalah hal yang mutlak dan harus diperhatikan untuk Indonesia. Teman-temanku sekalian, mari kita bersama-sama melawan, berjuang, tidak hanya diam. Kami seluruh kampus-kampus bersama-sama sangat mengharapkan bahwa keputusan dari Pak Prabowo dan juga jajarannya bisa menjadi pertimbangan bahwa apa yang beliau akhir-akhir ini katakan sangatlah tidak efisien buat teman-teman semua. Kita perlu memperhatikan bahwa semua seperti pendidikan, kesehatan harus dinomorsatukan. Kita butuh semua itu. Kita tidak boleh diam, teman-teman. Kita harus melawan. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia, hidup perempuan dalam perlawanan, hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kawan-kawan, mendengar orasi dari kawan-kawan dari UBK, Universitas Bung Karno. Di mana kawanku? Di mana kawanku? Datang kemari sampaikan orasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan seperjuangan sekalian, karena pada kesempatan kali ini kawan-kawan sekalian masih pada hari ini mungkin kita berbeda alma mater, mungkin kita berbeda daerah asal, namun tentu tujuan kita satu, yaitu bagaimana menyoroti persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kawan-kawanku sekalian, kita ketahui secara bersama bahwa 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran belum memberikan dampak yang signifikan terhadap rakyat Indonesia, kawan-kawan. Justru memberikan dampak yang sangat-sangat positif, negatif bagi rakyat Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Kita ketahui secara bersama bahwa semenjak daripada pencalonan hingga pelantikan, begitu banyak persoalan, begitu banyak pelanggaran hukum yang kemudian terjadi, kawan-kawan. Padahal kita ketahui secara bersama bahwa hukum tertinggi di suatu negara adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Namun hari ini kita bisa lihat bagaimana negara mempertontonkan kebobrokan yang ada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, kawan-kawan. Padahal secara jelas di dalam undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas menegaskan bahwa tugas pemerintahnya dua. Yang pertama, merawat fakir miskin. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mana yang dimaksud, kawan-kawan? Hari ini kita bisa lihat bagaimana putusan ataupun impres daripada Presiden nomor 1 tahun 2005 telah mencederai konstitusi, kawan-kawan. Yang dimana yang mencari dampak adalah sektor pendidikan itu sendiri, kawan-kawan. Ketika sektor pendidikan terkena dampak daripada efisiensi anggaran,
maka yakin dan sungguh UKT akan melambung tinggi. Saudara-saudara saya yang mendapatkan bantuan akan dicabut kawan-kawan, yakin dan percaya itu kawan-kawan. Lalu persoalan Menteri SDM yang tak kunjung selesai sampai dengan hari ini kawan-kawan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh saudara Bahlul, saya pikir itu sangat konyol kawan-kawanku sekalian. Perlu kawan-kawan ingat dan kawan-kawan ketahui secara bersama bahwa Prabowo hari ini belum bisa lepas daripada bayang-bayang Jokowi itu sendiri kawan-kawan. Maka dari itu kita meminta untuk kemudian segera copot seluruh kroni-kroni Jokowi yang ada di istana. Segera copot itu kawan-kawan. Bahwa banyak menteri-menteri yang hari ini sangat tidak efektif dalam bekerja kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salah satu kata. Manakala ada kelompok-kelompok yang menolak kebenaran, maka acungkan pedangmu, tebas lehernya. Manakala otak-otak mereka masih liar, tembak kepalanya. Sekian, terima kasih. Kawan-kawan semua, karena kita di sini bergerak atas nama rakyat, atas dasar rakyat, tuntutan rakyat, dan kepentingan rakyat. Semangat kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita dengarkan orasi dari Mama Indonesia, yaitu Bu Raden. Bisa naiknya Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Dan wahai rakyat Indonesia, wahai rakyat Indonesia, dengarkanlah dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, kalian adalah rakyat Indonesia asli. Jangan mau kalian diinjak-injak oleh oligarki. Mereka itu numpang di sini. Sementara para pejabat petugas menjadi keset mereka. Hari ini judulnya adalah Gelap Gulita. Setuju? Gelap Gulita. Wahai mahasiswaku, ibu kandungmu, Ma ini adalah selalu mendoakan kalian bahwa perjuangan kalian biar selalu diridhoi oleh Allah, selalu sukses, selalu sehat. Kenapa? Karena kalian adalah tulang punggung bangsa dan negara ini. Tanggung jawab ada di pundak kalian semuanya. Jangan kalian gentar dan takut, maju tak gentar, pantang mundur. Hadapi itu para pejabat yang tidak tahu malu, tidak punya otak. Polisi bayaran, ya kan? Polisi yang tidak tahu mengerti ya hati nurani rakyat yang telah menjerit-jerit, memohon-mohon agar bangsa dan negara ini menjadi adil dan makmur. Di mana kamu Prabowo? Bakat kamu Prabowo, endasmu. Di mana endasmu Prabowo? Bapak Prabowo, kalian itu sebenarnya presiden atau presidenan? Betul begitu sahabatku? Begitu? Kalian itu Pak Prabowo, kalau Anda presiden, tangkap Jokowi dan kroni-kroninya secepatnya. Masukkan mereka semua ke Nusa Kambangan. Ingat, kalian punya kendali, Allah yang mempunyai kendala. Bahwa rakyat Indonesia ini butuh makan, butuh pendidikan gratis, tapi bukan makan gratis. Betul? Betul adik-adik mahasiswa? Kita butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis. Makan gratis akan menjadi apa? Kotoran, ya kan? Menjadi tai.
sementara. Pendidikan gratis mendidik anak bangsa menjadi bermoral dan bermartabat. Untuk itu, kalian semua harus menyadari bahwa ini semua yang hadir di sini adalah pahlawan-pahlawan perjuangan sejati. Saya yakin mereka mempunyai darah pejuang yang sesungguhnya. Jadi untuk Bapak Prabowo, kalau kalian para pejabat yang mata duitan, yang maunya dijadikan keset oleh oligarki asing-asing dan asok, Aguan CS dan kroni-kroninya, kalian adalah pengkhianat bangsa yang harus diusir dari muka bumi secepatnya. Untuk itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan kalian main-main dengan suara rakyat. Betul? Apabila demokrasi anarkis yang didahulukan adalah keselamatan para rakyatnya, bukan omon-omon. Karena rakyat adalah ibu kandung dari bangsa dan negara ini. Jangan kalian main-main, wahai polisi. Kalian mempunyai keluarga, 7 turunan kalian jahat kepada rakyat. Hukum rimba, hukum Allah akan lebih kejam dari yang kalian bayangkan. Demikianlah. Mana ngerti akhirat. Semangat terus, jangan takut. Sampai titik darah penghabisan. Perjuangan kalian adalah perjuangan yang benar-benar ditunggu oleh rakyat dan bangsa ini. Sampai yang namanya Prabowo bisa mengadili Jokowi dan kroni-kroninya serta keluarganya, betul? Yang namanya Prabowo bukan omong-omong aja, dengan dasmu aja. Itu dasmu dipakai otak, dasmu itu ada otaknya. Jangan otaknya ditaruh di dengkul. Ingat Bapak Prabowo, Anda ditugaskan menjadi presiden bukan untuk memikirkan presiden 2029, tapi memikirkan nasib rakyat, perut rakyat, pendidikan rakyat yang harus kalian perhatikan. Wahai pejabat-pejabat yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, baik dunia dan akhirat. Ingat itu, janji Allah tidak pernah ingkar. Sekarang kalian sedang dibebaskan, betul mahasiswa? Untuk itu, tetaplah kalian berjuang. Ibu Pertiwi memanggilmu. Ibu Pertiwi selalu mendukung dan mendoakanmu. Jangan takut, jangan gentar. Sementara, tetap berdoa. Tunjukkan bahwa kalian mampu. Seperti tragedi Mei. Tragedi Mei, teman-teman kalian dikorban. Jabat yang perutnya sendiri. Oke? Untuk itu, salam dari saya, Raden Rawamono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk waktunya.
ala nabiyina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah amma ba'du. Sebelumnya kawan-kawan, perkenalkan saya Abid Zain Fadila dari BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, kawan-kawan. Hari ini kami dari kampus pendidikan, kawan-kawan, yang ingin menyuarakan aspirasi yang teman-teman juga suarakan. Tadi kawan-kawan orator menyampaikan bahwa hari ini tujuan kita satu, betul? Tujuan kita menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia, betul? Dari segi aspek baik pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek lain yang memang di luar daripada hukum yang ditentukan, betul kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini saya yang berkuliah dalam dan mengambil jurusan pendidikan yang nantinya akan menjadi pendidik bagi masyarakat Indonesia. Tapi nyatanya kawan-kawan, hari ini pendidikan dikubur, pendidikan diinjak-injak, pendidikan bahkan tidak difasilitasi oleh oligarki hari ini. Kawan-kawan pasti percaya bahwasanya negara akan maju apabila pendidikannya itu dijunjung tinggi, betul kawan-kawan? Tapi siapkah kawan-kawan hari ini pendidikan kawan-kawan hari ini direbut paksa, dirampas paksa, sampai kawan-kawan kita yang menerima bantuan kemungkinan akan putus berkuliah, betul kawan-kawan? Maka kita satukan komitmen kawan-kawan, hari ini kita tujukan, kita sampaikan, dan kita suarakan bahwasanya kita yang akan mengawal kawan-kawan kita yang nantinya akan sengsara, betul kawan-kawan? Untuk itu kawan-kawan, kami yang nantinya, kita yang nantinya akan menjadi penerus mereka-mereka orang. Kita yang nantinya akan menjadi penerus pendidik bangsa yang akan menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas, yang akan menciptakan kecerdasan bangsa yang tertuang di dalam konstitusi kita, kawan-kawan. Tapi hari ini, sebelum kasus ini terjadi, kita sudah menyuarakan bahwasannya banyak kasus-kasus di pendidikan yang memang tidak diselesaikan, kawan-kawan. Baik daripada kurikulum yang gonta-ganti, baik daripada pendidik yang tidak diperhatikan. Kawan-kawan, hari ini kawan-kawan bisa ketahui, jangankan di ujung Papua, jangankan di ujung Aceh, di pinggiran kota DKI Jakarta saja masih banyak pendidik di Indonesia yang tidak dibayar, kawan-kawan. Bagaimana pendidik di Indonesia akan menciptakan pendidikan, akan menciptakan masyarakat yang berkualitas apabila pendidiknya tidak diperhatikan, kawan-kawan? Hina! Hina, kawan-kawan! Bagaimana kita mau mencapai negara yang maju apabila pendidikannya dihilangkan, apabila pendidikannya dihina, kawan-kawan? Maka hari ini saksikan, kawan-kawan, hanya ada satu kata, kawan-kawan: lawan! Sebelum saya turun, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka untuk menggaungkan semangat itu kita semua. Semuanya. Tanah air beta pusaka abadikan jaya, Indonesia sejauh tapi bangkit menatap untuk melawan. Sebab kemunduran adalah sebuah pengkhianatan. Karena kita satu melawan. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus melawan, teman-teman, karena kita adalah elemen masyarakat.
sipil teman-teman. Kita harus bisa mendengarkan suara-suara yang selama ini diam, dibungkam, dan tidak pernah ada kita dengar sama sekali teman-teman. Kita harus bisa menegakkan pilar-pilar kebenaran, pilar-pilar intelektual untuk bisa jatuh dalam berbagai macam gerakan-gerakan yang ada teman-teman. Kita bukan berdasarkan alma mater teman-teman. Kita berdasarkan keresahan dan juga hati nurani. Karena apa? Karena kita cinta negeri ini. Karena kita cinta terhadap Indonesia. Karena kita cinta terhadap merah putih teman-teman. Kita tidak takut untuk adanya kematian, tapi kita takut kalau negeri ini punah. Kita takut negeri ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Krisis keuangan negara itu bakal ada teman-teman. Kalau hari ini kita tidak bergerak, kita tidak bertindak, dan kita tidak melawan. Kita harus ingat teman-teman, banyak negara di sana itu telah mengalami berbagai macam krisis terhadap keuangan dan juga ekonomi. Apakah Indonesia bakal seperti itu teman-teman? Apakah kalian akan melihat bahwasanya banyaknya mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT teman-teman? Bakal banyaknya beasiswa yang akan dipotong teman-teman. Itu hanya pernyataan kebijakan teman-teman. Jangan tertipu oleh opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu semua hanya sebuah hal yang asumsi liar teman-teman. Kita tidak pernah tahu apakah yang benar-benar itu akan tetap benar, apakah yang salah akan bisa dibenarkan teman-teman. Kita harus tiap kritis dan skeptis terhadap pemerintah teman-teman. Karena kita apa? Karena kita garda terdepan dalam sosial perubahan. Karena kita adalah lawan dari sebuah rezim. Kita harus buktikan terhadap elemen-elemen yang lain. Kita bersatu, berpadu dan juga bergerak bersama. Sepakat teman-teman. Semangat! Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan! Pertanian Indonesia. Hidup pertanian Indonesia! Dari saya sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup! Baik teman-teman, tadi dari Bogor, sekarang kita bergeser sedikit kepada teman kita dari Universitas Langlang Buana Bandung. Kepada Nanda kami persilahkan. Di mana kawanku? Di mana? Hidup petani! Hidup buruh! Mati Jokowi! Mati Prabowo! Efisiensinya kawan-kawan. Ya, kawan-kawan terima kasih ya. Saya Nanda, perwakilan mahasiswa dari Bandung, khususnya Fakultas Hukum juga. Saya mau memberikan satu mungkin narasi yang bisa dikritik sama pemerintah. Biarkan Bapak, biarkan omong-omong, biarkan tikus-tikus kantor, tikus-tikus rakyat. Jujur kawan-kawan, saya sendiri dari jam 8 pagi baru datang jumpa dengan kawan-kawan BEMSI. Tepuk tangan untuk kawan-kawan BEMSI semuanya yang Indonesia ya. Terima kasih walaupun saya mungkin belum tergabung ya, tapi saya menyuarakan dari kereta, mungkin dari sana juga. Yang pertama kawan-kawan, hari ini kita berkumpul bukan hanya tentang janji manis, tapi untuk mengingat bahwa uang rakyat bukan untuk dihamburkan kawan-kawan. Ya, mereka bilang anggaran itu transparan, tapi mengapa rakyat tetap susah kawan-kawan? 4
kata kawan-kawan, nggak boleh diam, nggak boleh ngerasa kawan-kawan berdiri sini tidak ada artinya, tidak ada harganya. Ini atas dasar nafas perjuangan kawan-kawan. Hanya ada satu kata, kawan-kawan apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya membiru sebetulnya. Tapi sebelum saya menyampaikan orasi saya ingin menyapa kawan-kawan semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Buruh tani mahasiswa bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Marilah kawan, mari kita tetapkan terbentuk arah bangsa. Marilah kawan, kita satukan tentang pembebasan. Terima kasih. Matahari bergerak turun aksi. Terima kasih kawan-kawan. Saya sebelumnya agak ragu perlu nggak saya naik ke sini. Tapi rasa-rasanya lihat wajah Fateh. Saya tadi bilang ke Fateh melihat kalian semua ini mengingatkan saya di 98. Tentang semangat perlawanan. Kita tidak bisa tinggal diam. Fateh menjawab, kakak seperti ibu saya, lulusan UNJ. Ya, ibu di Jakarta, saya di Solo. Sayangnya, Boyono juga dari sana. Jadi kawan-kawan, ada persamaan yang luar biasa. Jadi sebuah bangsa bisa maju jika dia berani jujur terhadap sejarahnya. 25 tahun yang lalu, gerakan reformasi melawan rezim diktator Soeharto sama situasinya. Apa? Kita dihadapkan pada krisis ekonomi, krisis kepercayaan kepada elit politik. Kita dihadapkan pada kalau kamu bukan orang dalam, maka masa depanmu suram. Dan yang paling mengerikan di era global, di mana sumber daya manusia dan teknologi harus sejalan, di Republik ini, anggaran untuk mencerdaskan rakyatnya justru dipangkas. Di dunia yang mementingkan kemanusiaan, justru yang dinaikkan adalah anggaran militernya. Sama persis dengan rezim Orde Baru. Apakah kita mau dihadapkan pada situasi itu? Apakah kalian mau Indonesia makin mundur? Maka hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Kawan-kawan, persamaan yang lain yang dilakukan oleh mahasiswa adalah hati saya membiru ya dalam haru dan semangat. Begitu ada kawan-kawan di sini, ada kawan-kawan dari Universitas Bung Karno, kemudian ada kampus-kampus yang lain yang bergabung disambut. Selamat datang kawan, mari bersatu dan meneriakkan kata. Kalian tahu dari mana kata lawan itu datang? Tahu kan? Gua kan kerja di Yes, Wiji Tukul. Burung tukang becak yang kacel, tidak bisa ngomong R dengan jelas. Saya agak mirip, tidak bisa ngomong R-nya. Tapi yang luar biasa, Tukul yang sampai hari ini belum ditemukan di
mana dirinya, apakah masih hidup atau mati. Dan kejadian penculikan aktivis itu terjadi di bawah kepemimpinan Tim Mawar yang sekarang menjadi omon-omon yang anti terhadap kritik rakyat, yang mau menyatukan semua kekuatan politik dalam satu nama, katanya persatuan. Tetapi itu juga sama dengan anti kritik. Urusan-urusan sipil mulai diambil alih oleh militer dan polisi, di mana dua institusi inilah yang justru punya sejarah melakukan kekerasan pada rakyat. Olehnya kawan-kawan, kalau tindakan represif makin kuat, maka semakin kuatlah juga kalian menggalang dukungan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kepada kalianlah Ibu Pertiwi menitipkan amanah menjaga Indonesia yang maju, Indonesia yang punya integritas tinggi, Indonesia yang tidak mau dikuasai oleh oligarki. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Saya mencintai kalian semua dan spirit saya bersama kalian. Terima kasih. Kami mengimbau agar aksi ini bisa dilaksanakan dengan aman dan damai. Sejak siang tadi kami sudah memberikan pelayanan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon tidak melakukan penarikan kepada barrier beton yang sudah kami siapkan sebagai bagian dari pengurangan agar tidak terjadi benturan. Dan kami berharap aksi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Tidak perlu melakukan pelemparan-pelemparan. Jadi mohon korlap bisa mengatur teman-temannya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan bagi rekan-rekan sekalian maupun bagi petugas pengamanan. Jadi kami ini berharap agar kegiatan aksi pada sore hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Maka dari itu tadi ada himbauan dari dalam sana kawan-kawan. Katanya jangan menarik-tarik tembok yang depan. Siapa suruh Pak?
sedikit. Yang di belakang buat untuk bisa menarik tembok tersebut untuk duduk kawan-kawan. Beberapa besar, beberapa berat itu bisa kita lakukan betul. Ayo kawan-kawan kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Woi, hati-hati pencopet. Hati lomba. Tolong kondusif kawan-kawan, kondusif. Tolong kondusif kawan-kawan. Angkatan kiri kita, saat kita akan berjalan kondusif. Hidup mahasiswa. Hukum rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kondusif teman-teman semua. Oke kawan-kawan, tolong kondusif. Kondusif teman-teman semua. Ya, tujuan kita datang dari sana kawan-kawan. Hati-hati. Oke, tenang. Tenang. Kita fokus kawan-kawan. Kita coba kembali kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa menggeserkan tombol itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita tahan dulu, tahan. Kita sambil menunggu mempersiapkan talinya untuk lebih secara rapi lagi. Kita dengarkan orasi dari kawan kita. Oke kawan-kawan, tahan. Himbauan kawan-kawan, himbauan. Di sini ada maling kawan-kawan. Jadi tadi ada kawan dari STNF yang HP-nya hilang, uangnya pun hilang. Kawan-kawan hati-hati di sini kawan-kawan. Tolong kepada siapapun yang mengambil HP dan juga uang dari rekan saya, tolong dikembalikan sekarang. Oke kawan-kawan, tenang. Ada HP dari kawan dari Polai Media juga. Tenang. Hilang juga kawan-kawan. Oh, Hati-hati kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan yang sedang megang tambang, coba tunggu dulu, sabar dulu kawan-kawan. Kita coba kembali. Oke, bareng-bareng kawan-kawan, satu komando. Siap, paham? Oke kawan-kawan, coba buat teman-teman yang di depan sudah siap. Siap, 3, 2, 1, Oke kawan-kawan. Sabar kawan-kawan. Oke, Jangan terburu-buru. Kita pakai momentum teman-teman. Kita pakai momentum. Jangan terburu-buru. Oke kawan-kawan, tolong kondusif. Kebenaranku mahasiswa tolong dibaca alma-maternya. Itu terbukti udah ada maling. Bangsat ya. Oke, tenang. Kondusif. Teman-teman diharapkan kondisivitasnya. Tenang. Kita coba sekali lagi kawan-kawan. 3, 2. Oke. Kita tunggu sambil kita menunggu tambah kembali. Kita dengarkan terlebih dahulu. Buat kawan-kawan yang di depan yang megang tambang, sabar dulu, rapiin dulu tambangnya. Oke, kita dengarkan orasi dari kawan kita dari Unhas. Kepadanya saya persilakan. Inilah kawanku. Rekan-rekan mahasiswanya untuk bisa melakukan aksi dengan damai. Sekali lagi, mari kita ciptakan aksi ini yang sehat, yang tidak terjadi kekerasan, tidak jadi pengerusakan, dan kami berharap
agar aksi ini sejak tadi siang sudah bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih. Maka keluarkan dia ke sana. Biarkan kami bertemu dengan dia ke sana. Jangan menunggu kami masuk atau baru kami masukkan. Oke, kawan-kawan, coba tolong produksi satu komando dengan komando kawan. Kita dengarkan kawan kita dulu Nas untuk memberikan narasi ilmiahnya kawan-kawan. Sepakat. Kondisi, kawan-kawan yang di belakang maju terlebih dahulu. Kita kondisi bersama-sama. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Oke, tahan suara teman-teman. Instruksi hanya dibawa komando. Kita ada satu kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih dan berbicara dengan bahasa cinta. Saat cinta bertabur kasih dan sayang. Sebab apabila cinta sudah dibawa, jangan harap keadilan akan datang kawan-kawan sebangsa dan setanah air. Oke, komando dari Kokom ya. Oke teman. Oke, nanti kita tarik sama-sama. Hitungan dari 1, 2, 3, tarik teman-teman. Tahan, sabar, tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta victoria siempre, patria o muerte. Terus maju dan karena air atau mati kawan-kawan. Kawan-kawan tidak perlu takut di sini. Kawan-kawan, saya ingatkan kembali, keberanian itu adalah harganya adalah nyawa. Maka ketika tidak ada keberanian di benak teman-teman, sama harganya hidup teman-teman tidak ada gunanya. Maka dari itu, dengan satu tujuannya kita di sini, dan satu capaiannya kita di sini ada bentuk dari balik kebenaran kawan-kawan. Kawan-kawan, coba yang dari belakang kembali rapatkan barisan. Apa yang menjadi tujuan dan menjadi tuntutan kita bersama agar bisa tersampaikan. Tidak hanya untuk didengar. Sekali lagi saya tegaskan, tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk direspon dengan jelas dan juga adanya tindakan yang jelas. Coba teman-teman rapatkan dulu barisan. Ya, kawan-kawan silakan ganti tembok itu. Teman-teman, kayak tembok yang di situ udah nggak bisa lagi ditarik, udah mentok ya. Oke, maling sudah berkeliaran kawan-kawan, silakan bahan elektronik disimpan dengan baik-baik. Yang nggak pakai helmet atau dia rusuh langsung amankan. Oke, silakan kawan-kawan yang megang tambang. Baik, kami mengimbau untuk rekan-rekan masuk juga melakukan kegiatan yang anarkis dengan membatasi petugas. Kami mengimbau untuk peserta yang wanita untuk bisa mulai meninggalkan area karena aksi ini sudah diwarnai dengan robohan beton-beton kami siapkan demi keselamatan bersama. Sekali lagi kami mengimbau untuk para korlap dari semua elemen untuk bisa mengingatkan rekan-rekannya tidak melampaui batas dari yang sudah kami siapkan. Kami siap melayani rekan-rekan setelah melaksanakan berusaha, tapi kami mohon agar bisa laksanakan dengan tertib. Ayo kak, tambangnya silakan. Ganti tembok kawan-kawan, ganti tembok. Ya, ikatnya double. Nariklah bareng-bareng satu komando. Silakan aja kawan-kawan, merapat. Sampai detik di sini tidak ada etikat baik. Dan pihak sana tidak akan menemui. Tembok-tembok tidak dibukakan, maka kita akan buka sendiri. Baik teman-teman, kepada seluruh rekan mahasiswa untuk bisa benar-benar menjaga elektroniknya.
karena sudah ada beberapa kejadian. Jadi untuk kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk memastikan bahwa alat elektroniknya tersimpan dengan baik. Kemudian berarahkan kepada silang loro nangkane perempuan untuk mundur. Waktu Itulah perempuan Indonesia. Oke kawan-kawan, kita sampai terlebih dahulu, kita bersama-sama kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan-pahlawan yang berjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita doakan bersama-sama semoga mereka semua bisa tenang dalam keadaan Indonesia seperti ini kawan-kawan. Semoga tidak bersedih karena kondisi negara kita yang sedang hancur kawan-kawan. Maka dari itu kita mengheningkan cipta bersama, kita tundukkan kepala kita bersama-sama, mengheningkan cipta dimulai. Coba dulu, tangan kita terus. Ayo terus. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke kawan-kawan, tadi kita mengheningkan cipta sudah kepada pahlawan kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama kawan-kawan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan di mana kata mereka kita tidak nasionalis. Maka dari itu kita buktikan bahwasanya kita benar-benar nasionalis ya kawan-kawan. Kita pegang dada kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Masuk aja ini ngomong. Teman-teman, temboknya sudah roboh satu. Sebelum kita melanjutkan tembok kedua, tembok ketiga, keempat, kelima dan seterusnya,
maka kami akan mempersembahkan terlebih dahulu aksi simbolik yang akan dibawakan oleh teman-teman BMSI kepada rekan-rekan BMSI. Kami persilahkan tadi untuk teman-teman yang berada di depan tembok sudah beri space di tengah, kita beri space sedikit di tengah agar kita bisa menyaksikan bagaimana aksi simbolik kita pada sore hari ini. Aksi simbolik yang melambangkan bahwa Indonesia ini sudah gelap. Di tangan Prabowo, Indonesia ini gelap. Dan kita mahasiswa datang untuk menyuarakan bahwa kita adalah lirik-lirik di tengah kondisi Indonesia yang gelap ini, teman-teman. Teman-teman mahasiswa, terlebih dahulu kita pindahkan tali-tali tapak. Tidak ada idealis mahasiswa untuk memprovokasikan untuk kesejahteraan negara Republik Indonesia ini. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berada di depan untuk merapikan bordernya terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa happening only 4 months into the Bobo term. Our audience doesn't know much about Indonesian politics. Is it unusual to have protests so early for a president? Well, if we're talking unusual, probably yes. What probability is that? There's a lot of fun for protests. There's actually a lot of problems solving in education, but there are also some problems with people welfare, and also Jangan ada yang melempar-lempar terlebih dahulu. Polisi yang kami hormati. Kata kalian, pemerintah akan memberikan. Kami kasih batas waktu kepada polisi. Saat ini kami kata melawan atas ketidakadilan. Kami sudah berusaha. STB gandeng. Polisi. Baik, kami dengarkan. Kami dengarkan dan kami kasih batas waktu. Ada bahasa provokasi. Untuk teman-teman, untuk teman-teman rekan mahasiswa, jangan ada yang melempar, teman-teman. Tapi kami mohon tidak melakukan aksi-aksi pelemparan. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa jangan ada yang melempar. Dirapikan bordernya, mundur terlebih dahulu. Kita kasih batas waktu kepada polisi. Biasanya kita yang dikasih batas waktu. Hari ini kita kasih batas waktu polisi. Dan benar. Atau tembok satu lagi kami luluhkan. Betul teman-teman. Saya mohon izin kawan semua setelah itu suaranya terlapangan hari ini. Tadi kebetulan Bapak Kepolisian benar kami Bapak Kepolisian Oke. Terima kasih. Mohon izin kawan-kawan. Mohon diam ya. Kebetulan tadi saya bertemu via Zoom dengan pihak di sana, dengan channel TV yang mengatakan ada dari pihak di sana akan menemui kita. Namun kita yakin dan percayakan, jangan sampai masa aksi kita yang ke dalam.
Silakan Bapak Kepolisian, udah sampai mana pihak istana menemui masa aksi? Apakah sudah di depan atau masih di komunikasikan? Pastikan bersama kami saat ini sudah ada, pasti akan berkomunikasi dengan teman-teman sekalian. polisi, Pak Polisi. Ayo, sama apa? Baik, kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berada di belakang mobil untuk kosongkan karena mobil akan mundur menuju tembok. Jadi untuk teman-teman, oke, silakan Mas Saksi diberikan jalan untuk mokom. Jangan sampai kita mau ke dalam ya. Pastikan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Wah. Pertama-tama Mundur Be. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa. kalau perusahaan pada sore hari ini masih ada kegiatan atas izin dan restu dari Bapak Presiden, kami hadir mewakili pemerintah untuk Buka terus. berkomunikasi dengan adik-adikku semua. Beberapa hari ini adik-adik setelah saya Omong Bapak ini, kalau emang berani, Bapaknya ngomong di sana, datang sini mengambil kita, betul? Betul tidak? Kawan-kawan ngakunya di sana katanya Menteri Sekretaris Negara, ternyata tak taunya bisa jadi dia hanya tukang sapu negara, betul? Betul tidak? Jadi adik-adik saya teruskan ya, mewakili pemerintah. Pak, mohon izin Pak, mohon izin. Senang bahwa adik-adik tetap menjadi mahasiswa yang kritis, Pak, mohon yang izin. menyuarakan aspirasi. Mohon izin Bapak, rakyat mau bersuara hari ini Pak. Aspirasi Pak, boleh. mahasiswa dan rakyat mau bersuara ini Pak. Dalam undang-undang kita Mohon didengarkan. Kami sudah membaca semua yang adik-adik tuntut. Pak, mohon diam Pak. Ya, silakan. Hari ini Pak, Silakan, Menteri. kami yakin dan pastikan Pak, kalaupun dari pihak istana tidak berani naik di mokom masa aksi, maka gerakan-gerakan akan ada. Hari ini Bapak berada dikawal oleh kepolisian. Apakah takut dengan masa aksi? Masa aksi harus pegang tangan. Bapak, kami izin kalaupun kita naik ke sana Pak agak ke depanan. Lihat masa aksi kita, jangan dibatasin sama kepolisian. Ini apa ini Pak? Pak, Adik-adik, korlapnya mana? Kalau ini ke sini, nggak apa? tidak mau jawab. Kita minta tenang ya. Kami jamin keamanan Bapak kalau seandainya Bapak berani naik di mokom mahasiswa, bukannya mokom polisi. Ayo berani Bapak. Kami pastikan keamanan dan kondusif Pak. Mahasiswa tidak ada pakai apa-apa Pak. Peralatan tidak ada. Hanya pemikiran. Silakan. Adik-adik sekalian tolong korlap, menyampaikan aspirasi bukanlah memaksakan aspirasi. Permintaan teman-teman mahasiswa untuk menghadirkan pihak sasana kami sudah sampaikan dan dijadikan pertemuan. Kalaupun memang mau pertemuan, tolong perwakilan setiap elemen untuk bisa berbicara. Pak, silakan dibukakan jalan buat dia. Silakan dibukakan jalan Mas Saksi. Mas Saksi silakan dibukakan jalan. Dibuka jalannya. Samping-samping silakan borgol, saling borgol, jaga keamanan. Jaga keamanan pemerintah kita katanya hari ini. Bordernya dijaga teman-teman Mas Saksi. Silakan pihak kepolisian dijaga Bapaknya. Kami jamin keamanannya Baik, Pak. kami akan memastikan untuk jalan bagi Pak Menteri. Oke. Mas, lanjut, maju. Oke. Silakan. Buka jalan. Bagi seluruh mahasiswa. Tolong korup berikan jalan. Mas Saksi silakan dibukakan jalan. Ya. Mas Saksi silakan dibukakan jalan. Anda memborder, kami memborder. Silakan Bapak. Ya. Cukup. Teman-teman mahasiswa Ngomong memborder,
Tugas kami juga Silakan, border. silakan jangan di sini. Dari dia naik. Di atas pokok dibatasi Pak. Pak, geser Pak. Geser Pak. Saya minta yang di atas pokok dibatasi. Silakan, Ini mau naik. silakan di borgol teman-temannya, silakan dibuka agak lebaran, silakan. Bapak-bapak kepolisian silakan diamankan. Di atas. Silakan. Dikurangi dulu Pak. Mas aksi dibukakan jalan. Semua di atas. Mas aksi dibukakan jalan ya. Jaga keamanan ya. Karena ini adalah dari keberpihakan ke masyarakat dan teman-teman semua. Hari ini pemerintah menunjukkan bagaimana keberpihakannya. Namun apakah berani naik ke masyarakat itu baru kita buktikan. Maka oleh itu silakan Bapak kepolisian diamankan. Kepada seluruh mahasiswa. Mas aksi dibukakan borgol. Jangan didorong, tolong bordernya dijaga. Pak Mensesnek akan ke Mokom kita. Silakan dijaga ya, dijaga. Saya akan ke sana bersama Pak Menteri. Saya minta untuk bertugas buka dulu jalan. Dan di atas mokom jangan terlalu banyak Pak. Silakan teman-teman, silakan turun sebagian. Kita mau menyampaikan aspirasi kita ini menjadi goals kita. Karena kapan lagi itu Minta tolong kepada Silakan seluruh petugas Dalmas dibuka jalannya sampai ke arah kendaraan. Kalau jalan tidak dibuka kami tidak akan maju. silakan Mas Aksi agak dibuka jalan ya. kepada seluruh Mas Aksi, silakan dibuka. kepada seluruh teman-teman rekan mahasiswa yang berada di mobil yang tidak memegang mic, tolong Silakan media agak tolong diliput. bang, maaf bang, tolong dulu bang. Ini akan menjadi sejarah bagaimana mahasiswa dan rakyat hari ini menang ketika berani menampilkan pemerintah naik ke atas mokom rakyat. Traktor lipat. Silakan Mas Aksi dibuka. Jaga keamanan. Jarak kalau nggak. Boleh, sir. Baik, traktor lipat. Mas Aksi silakan dijaga. Boleh dilipat. Jangan sampai anarkis, satu komando silakan pihak kepolisian. Pastikan teman-teman tidak ada yang dorong-dorongan. Kita pastikan bahwa mahasiswa adalah orang yang bisa diajak bekerja sama. Kita adalah pihak yang kooperatif kepada pihak istana. Maka pastikan bahwa ini semua aman. Baik, sekali lagi untuk koran sudah menjamin kami turun. Sudah menjamin Pak. Sudah ya? Sudah menjamin. Saya menjadi tanggung jawabnya Pak. Oke. Saya menjadi tanggung jawabnya. Saya minta selama komunikasi yang berbicara hanya korlap. Silakan Mas Aksi tertib ya. Ini menjadi gol sejarah kita kawan-kawan bahwa kita membuktikan mahasiswa hari ini menang kawan-kawan. Kita buktikan dia naik. Dia naik dulu, dia naik. Ini siapa nih? Tolong tidak ada yang bersuara. Mas Jangan Aksi, ikut-campur. Mas Aksi. Diam. Tolong beri jaminan ya. Hidup mahasiswa! Terima kasih. Mohon diam teman-teman. Mohon Mas Aksi. Mohon diam dengarkan Mas Aksi. Kita akan mulai ban kempes. Kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak istana. Karena hari ini kita membuktikan bahwa mahasiswa menang. Kawan-kawan, silakan ban kempes. Silakan duduk Mas Aksi. Mas Aksi silakan duduk. Kepada seluruh masa aksi, silakan duduk. Semuanya ban kempes. Kita akan mendengarkan apa jawaban dari Mensesnek terhadap tuntutan kita pada hari ini. Jadi kepada seluruh mahasiswa, kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa untuk Silakan bisa Mas Aksi duduk. Bagi yang tidak duduk, ini bukan dari aliansi BMSI. Silakan kawan-kawan yang merasa mahasiswa dan idealismenya masih ada, silakan duduk. Silakan duduk kawan-kawan. Silakan duduk. kepada seluruh mahasiswa yang berada di sekitaran Mokom diharapkan untuk duduk. Kita akan dengar secara kondusif apa jawaban dari Mensesnek. Oke kawan-kawan, kita cukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang napas perjuangan hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan sekalian, hari ini
mahasiswa dengan panggilan sejarah dan hati nuraninya akan menyampaikan bagaimana aspirasi-aspirasinya dan pemikiran cerdiknya. Mahasiswa selalu dikenal dengan kaum intelektualnya, pemikiran yang cerdik dan cerdas, dan kita buktikan bahwa hadirnya mahasiswa selalu membawa perubahan bagi bangsa. Dan kita buktikan hari ini mahasiswa dan pemuda yang ada di patung kuda istana hari ini menang. Menang, tapi ada syarat ketika pihak istana menjawab poin-poin tuntutan kita. Maka oleh itu kawan-kawan semua, silakan didengarkan apa yang menjadi poin-poin tuntutan kita. Hari ini saya izin membacakan dan nanti akan direspon oleh Bapak dari pihak istana. Silakan diam. Silakan diam Mas Aksi. Poin-poin tuntutan Aliansi BMSI seluruh Indonesia dengan tajuk Indonesia Gelap. 1. Kaji ulang Impres nomor 1 tahun 2025. Karena kita rasa ada beberapa kajian Impres yang masih bermasalah. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Karena hari ini mahasiswa dan pemuda dan rakyat selalu membayar pajak. Semua kehidupan kita dipajak. Namun tidak ada transparansinya. Betul? Yang ketiga, evaluasi besar-besaran program makan gizi gratis. 4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah. 5. Tolak duit fungsi TNI. 6. Desak Presiden mengeluarkan Perpu perampasan aset. Kita melihat Prabowo di forum dunia mengatakan bahwa Indonesia dicengkam dengan korupsi. Namun hari ini kita mahasiswa memberikan solusi konkret agar Presiden mengeluarkan Perpu. Karena Perpu sama dengan kebijakan dengan undang-undang akan memberantas korupsi di Indonesia kita. Sepakat? Oke. Yang ketujuh, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. 8. Tolak imunitas dan tuntaskan HAM berat. Yang ke-9, tolak cawe-cawe Jokowi dalam Presiden Prabowo. Barangkali dapat surat dari kami BMSI, silakan kita. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama nama saya Prasetyo Hadi. Jabatan saya saat ini diberi amanah sebagai Menteri Sekretaris Negara. Di hadapan adik-adik sekalian hadir juga Bapak Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Kemudian hadir juga Bapak Bambang Eko sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Kami bertiga atas seizin dan atas restu dari Bapak Presiden, kami memang ditugaskan untuk berjumpa dengan adik-adikku semuanya. Beberapa hari ini kami melihat, terutama saya, bangga dengan apa yang adik-adik perjuangkan. Karena sudah seharusnya lah adik-adik mahasiswa itu memiliki sikap kritis seperti yang saudara-saudara perjuangkan hari ini. Kami semua yang ada di depan pernah seperti adik-adik. Di saat kami menjadi mahasiswa seusia adik-adik, kita akan terus berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itulah, pada saat koordinator saudara menyampaikan bahwa ingin berkomunikasi, ingin diterima dengan pihak istana, saya secara pribadi langsung menyatakan menyanggupi. Karena bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami berpolitik? Kenapa kami ingin diberi amanah? Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang adik-adik perjuangkan. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Untuk
Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan-perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif, berikan masukan terhadap yang saudara, poin-poin terhadap yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua ini satu perahu, kita semua ini adalah warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya pun juga cinta Republik. Anda cinta merah putih, kami pun cinta merah. Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Mari kita kawal bersama-sama. Sekarang tugas saya tidak usah menyebut sebagai menteri, kakakmu lah, abangmu lah, abang dagu lah. Mari kita duduk bersama, semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan. Sekarang saudara-saudara punya saluran untuk menyampaikan secara langsung, untuk berdiskusi. Bukan berarti berkegiatan seperti ini tidak diperbolehkan, tidak. Ini sesuatu yang sah, dilindungi oleh undang-undang. Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan Pak Kapolda, ya, ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, yang berjaket biru, yang berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Langsung saya tanda tangan. Ya, saya akan langsung tanda tangani dan saya mengundang perwakilan adik-adik untuk kita berkomunikasi, ya. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis, tetapi kita juga harus jeli, kita harus waspada, kita tidak boleh berkegiatan seperti ini, ya, merugikan, betul? Setuju? Nah, setelah ini kita kembali, adik-adik mempersiapkan diri, belajar, raih ilmu, tetap tapi harus kritis, tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Yang berkegiatan, tapi jangan merusak. Kita bersihkan, kita bersama-sama nanti dengan bapak-bapak polisi kita bersihkan, karena ini semua adalah fasilitas masyarakat, fasilitas umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya kepada adik-adik semuanya. Terakhir kawan-kawan semua, kita dia akan ditandatanganin, dan sebelum dia balik kita mau lakukan darah juang kawan-kawan semua. Silakan Bapak ditandatangani dulu. Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari, dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju? Oke, saya tanda tangani, setelah itu kita darah juang. Oke? Karena sudah agak lama saya bawa, sampai bawa contekan. Sudah berapa puluh tahun saya nggak nyanyi itu. Berdiri semuanya. Mari anak-anak muda, kita sambut masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Kita akan bangkit sebagai bangsa yang besar dan berdaulat.